hari ini kita akan membahas terkait rame-rame persoalan bantuan COVID yang diduga banyak penyimpangan selama ini. Salam Bagudapa. Jumpa lagi dengan saya Arham Licin. Hari ini masih di Bitung TV Channel. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, kita mengundang salah satu aktivis atau pengamat Kota Bitung, yakni Bung Musakir Boven. Selamat datang di Bitung TV Channel. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, tekan lonceng, dan bagikan jika bermanfaat. Ya, Bung Polo, sapaan akrab Musakir Boven, salah satu putra terbaik Pulau Lembe. Apa kabar, Bung? Baik, sehat. Alhamdulillah sampai hari ini tidak terpapar dengan corona. Alhamdulillah. Selang COVID-19 ini mewabah, ada puluhan miliar bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah Kota Bitung untuk membantu masyarakat, semua masyarakat Kota Bitung harusnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan banyak persoalan, termasuk ada masyarakat tidak mendapatkan bantuan, ada yang dapatkan bantuan tapi tidak sesuai dengan yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Nah, seperti apa Anda melihat ini? Dan sekarang justru ada indikasi bantuan COVID ini digunakan atau diselewengkan oleh para penyelenggara negara yang ada di Kota Bitung. Seperti apa Anda melihat ini? Terima kasih, Brother Dila Licin. Saya jujur melihat fenomena ini suatu hal yang menurut saya pengkhianatan terhadap bangsa. Kenapa saya bilang pengkhianatan? Kalau mereka melakukan penyimpangan ini, mereka itu membunuh banyak orang. Saya tertarik dengan salah satu slogan yang dibuat oleh TNI yang saya baca di perempatan pusat kota. Masyarakat yang menggunakan masker adalah pahlawan. Ini sangat luar biasa sebagai apresiasi dari para petugas negara memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sadar dengan sendirinya untuk memutus rantai COVID-19, salah satunya dengan 3M, yaitu memakai masker. Nah, selain mencuci tangan dan lain sebagainya. Harusnya kalau memang pemerintah itu benar-benar peduli terhadap rakyatnya, penggunaan dana COVID tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu sendiri. Dan ini perlu dikawal oleh semua kalangan, baik kalangan pemerintah itu sendiri, kalangan rakyat, masyarakat, dan penegak hukum, TNI, minta maaf bukan TNI, tetapi Polri dan Kejaksaan. Nah, ini harus dikawal karena uang yang digelontorkan dengan mengorbankan berbagai program pembangunan lainnya, seperti bantuan untuk infrastruktur dan suprastruktur lainnya. Ini tidak main-main, saudaraku. Uang ini begitu banyak beredar dalam rangka agar masyarakat terbantukan ketika pemerintah mengambil tindakan pemutusan penyebaran COVID, termasuk diam dalam rumah,
Nah, ketika mereka diam dalam rumah, pemerintah harus memberikan bantuan berupa biaya langsung tunai, beras, masker, dan lain sebagainya. Yang menjadi kenyataan, ada masyarakat pada tingkatan bawah itu mengeluh bahwa mereka tidak dapat. Setelah dicek ke kelurahan, kata lurah ada di beberapa kelurahan, oh sudah, nanti berikutnya. Jawabannya nanti berikutnya inilah yang kemudian membuat masyarakat karena mau cari makan ya keluar. Ada yang ngojek, ada yang sopir, dan lain sebagainya, yang memang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Mereka tidak lagi memikirkan keselamatan mereka. Makanya saya bilang ketika pemerintah tidak tepat menyalurkan bantuan ini, saya menganggap mereka adalah pengkhianat bangsa. Nah, temuan-temuan apa yang Anda lihat di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial selain tadi ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan? Mungkin ada temuan-temuan lain yang Bung Polo dapatkan di lapangan. Mungkin ada penyelewengan atau penyimpangan bantuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di tingkat bawah, misalnya seperti di kecamatan atau di kelurahan. Seperti apa? Mungkin ada yang ingin Anda bagikan dengan penonton Bitung TV Channel yang notabene adalah mayoritas warga Bitung ini. Jadi misalnya begini, ada beberapa kelurahan seperti bantuan BLT yang misalnya begini, uang dan beras. Kemudian mereka putuskan dalam musyawarah kelurahan bahwa tidak lagi diberikan bantuan beras maupun BLT, tetapi mereka konversikan dalam bentuk masker. Nah, saya mendapat informasi dari pihak Polres Bitung bahwa ada beberapa kelurahan yang sedang mereka lidik dan mereka sudah panggil ada beberapa lurah tentang pengadaan masker. Harga masker itu mereka up dari angka 7.000-an per buah menjadi 25.000. Nah, ini sebenarnya sangat tidak manusiawi ketika ada aparatus negara yang coba-coba bermain dengan dana COVID. Makanya saya bilang ketika ada pemerintah yang coba-coba bermain dengan anggaran dana COVID, mereka ini adalah pengkhianat bangsa sesungguhnya. Karena saya dari awal sudah menyampaikan tadi, saya tertarik dengan slogan yang ada di perempatan di tengah kota kita itu, bahwa masyarakat yang menggunakan masker adalah para pahlawan. Artinya makna filosofinya mereka dengan sadar berusaha untuk taat dan patuh dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk anggaran COVID yang puluhan miliar ini, itu apakah wajib diusut tuntas penggunaannya atau dibuka ke publik melalui DPRD? Nah, rakyat kan mempunyai perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Penting bagi DPR kemudian membentuk pansus dalam hal ini mencari tahu besaran dana COVID yang sudah terrealisasi dan berapa yang belum terrealisasi. Nah, ini penting disampaikan ke publik biar publik tahu, biar masyarakat kemudian tidak berandai-andai. Artinya Anda mendorong untuk pembentukan pansus COVID-19? Penting itu. Itu tugas sebagai wakil rakyat, bahwa saya kira beberapa anggota DPR juga paham betul permainan di lapangan seperti apa. Dan kepada anggota DPR jangan sampai menutup mata, karena mereka dipilih oleh rakyat, mereka digaji dengan uang rakyat, dan mereka bekerja untuk mengawal program-program dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Terutama untuk pengawasan anggaran, ya? Iya, terutama untuk pergeseran anggaran yang kemarin kan mereka terlibat untuk menggeser anggaran-anggaran tersebut untuk COVID. Nah, ketika ada ketimpangan di lapangan, kalau anggota DPR kemudian tidak peka, ya saya berharap
ketua partainya harus melihat kinerja anggota DPR, perlu di PAW itu kalau. Seperti itu. Artinya Anda dengan tegas meminta anggota DPR atau DPRD Kota Bitung untuk membentuk panitia khusus dalam rangka mencari informasi terkait dana COVID yang digeser dari seluruh SKPD yang ada. Iya, jangan sampai begini menurut saya, bahwa orang berbicara bahwa COVID ini adalah bencana dunia. Jangan sampai karena bencana seenaknya aja mereka menggeser angka, seenaknya aja mereka berlindung di balik regulasi. Padahal kewajiban kita sebagai masyarakat melakukan kontrol terhadap dana-dana yang pemerintah gelontorkan untuk membantu rakyat sebagai LSM. Nah, tentunya tindak lanjutnya kami berharap juga anggota DPR ketika mereka mengetuk pergeseran anggaran, mereka juga harus mengawal ini tentunya. Makanya saya berharap ke depan ada pansus untuk mengawal dan mengusut tuntas dugaan-dugaan penyelenggaraan dana COVID. Terakhir, Bung Polo, pesannya kepada pemerintah Kota Bitung untuk tahun 2021 ini kemungkinan ada lagi anggaran untuk COVID. Seperti apa Anda melihat ini? Ya, untuk pemerintah kami berharap bekerjalah dengan baik. Jalankanlah amanat yang dipercayakan oleh undang-undang di pundak kalian. Jalankanlah kepercayaan rakyat, karena rakyat yang memilih kalian. Jangan diinjaklah rakyat, jangan disia-siakan rakyat. Anda jadi karena rakyat, dan Anda pun akan dijatuhkan oleh rakyat. Oke, terima kasih Bung Polo atas kehadirannya di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Itu tadi perbincangan saya dengan Bung Muzakir Boven, salah satu aktivis pemerhati sosial, politik, dan kemasyarakatan di Kota Bitung yang paling sering memberikan kritik tajam, kritik tegas dan keras terhadap pemerintah selama ini, siapapun yang berkuasa. Nah, buat kalian sekali lagi sebelum kita menutup video ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung dan agar channel ini berkembang. Dari Karisma Coffee Pusat Kota Bitung, saya Arham Licin, sampai jumpa.